Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tema pembahasan kita pada hari ini, yaitu kaidah tentang adat. Kami dengan anggota kelompok yang pertama, Hanifah Sulistyawati, NIM 202111353, yang kedua, Aransyah Mahogra Istiawan dengan NIM 202111362, kemudian yang ketiga, Vina Azizatul Husni dengan NIM 202111369. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian adat atau urf. Nah, adat di sini diartikan sebagai suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab. Ada yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan adat itu berasal dari kata urf. Dengan kata urf itu berarti semua kesusilaan dan kebiasaan di Indonesia, seperti peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama. Jadi bisa dikatakan bahwa adat itu sudah melekat di dalam masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum kaidah al-adah. Dasar hukumnya kita lihat pada Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin, yang artinya, dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kemudian ada juga dasar hukum yang terdapat di dalam al-hadis, yaitu ma ra'ahul muslimun hasan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'ahu muslimun sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'an, yang artinya apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang buruk. Ini dalam hadis riwayat Ahmad Bazar Tobrani dalam kitabnya Al-Qabir dari Ibnu Mas'ud. Objek pembahasan kaidah tentang adat. 1. Apabila lafaz-lafaz yang ada dalam nas-nas tidak ditegaskan batasannya dalam syariat. 2. Objek pembahasan yang kedua ini berlaku pada hal-hal yang merupakan muamalah di antara manusia. Kriteria adat. Kriteria adat mempunyai dasar hukum, yaitu innama tutabaru al-ada idza tadaradat ab-qalabat. Adat yang diperhitungkan apabila berlaku secara umum atau dominan. Kaidah ini bermakna bahwa adat atau tradisi yang menjadi pedoman dalam memutuskan kasus hukum adalah tradisi yang berlaku secara umum atau paling tidak dalam lingkup luas. Kontradiksi dalam kaidah adat. Dalam kamus KBBI, kontradiksi bermakna pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau keduanya saling bertentangan. Dalam pembahasan kaidah al-adah, ini dapat dijadikan pijakan dalam penetapan hukum. Boleh digunakan dengan syarat tidak boleh menentang atau berlawanan dengan syariat Islam. Cabang-cabang kaidah. Yang pertama, apa yang biasa dilakukan oleh orang banyak adalah hujjah, alasan, argumen, dan dalil yang wajib. Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi diamalkan, pegangan, artinya setiap masyarakat menaati. Yang kedua, adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang berlaku hukum. Maksudnya, adat kebiasaan ini tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum apabila adat kebiasaan hanya kadang-kadang terjadi dan tidak berlaku umum. Yang ketiga, adat yang diakui adalah adat yang sering kali dilakukan, bukan yang jarang dilakukan. Yang keempat, sesuatu yang telah dikenal dengan urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Maksudnya, adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara
tegas dikatakan. Yang kelima, sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Sesungguhnya ini disebut dengan dobit karena hanya berlaku dalam bidang muamalah saja, dan itu juga di kalangan pedagang. Jika dijelaskan lebih jauh dalam dobit muamalah. Yang keenam, ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nas. Maksud kaidah di sini ialah sesuatu ketentuan berdasarkan urf yang sudah memenuhi syarat, yaitu mengingat dan sama kedudukannya, seperti ketetapan hukum berdasarkan nas. Yang ketujuh, kebiasaan akan senantiasa selaras dengan kenyataan. Maksud kaidah tersebut adalah tidak akan mungkin ada kebiasaan yang keluar dari akal sehat. Yang kedelapan, arti yang sebenarnya ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat. Maksudnya arti yang sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti lain ditunjuk oleh adat kebiasaan. Yang terakhir, pemberian izin menurut adat kebiasaan setara dengan pemberian izin menurut ucapan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.